Siapa sih yang nggak kenal sama cerita Timun Mas? Kayaknya ini salah satu dongeng paling legendaris dari Indonesia ya. Cerita tentang seorang gadis pemberani yang ngelawan raksasa. Kisah soal keberanian yang udah diceritain turun-temurun. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Karena di balik petualangan yang seru itu, ternyata ada banyak lapisan makna yang tersembunyi. Mulai dari pelajaran hidup biasa, sampai, percaya nggak, kritik sosial yang lumayan tajam. Oke, sebelum kita bedah lebih dalam, kita refresh ingatan dulu yuk. Ini dia inti cerita Timun Mas versi super singkatnya. Jadi, semuanya itu berawal dari rasa sepi. Ada seorang janda, Mbok Srini, yang pengen banget punya anak. Saking pengennya, dia nekat bikin perjanjian sama raksasa jahat, si Buto Ijo. Perjanjian yang bahaya tentunya. Si raksasa ngasih dia biji timun. Pas ditanam, salah satu buahnya jadi gede banget dan warnanya emas. Dan pas dibuka, di dalamnya ada bayi perempuan yang cantik. Makanya dinamain Timun Mas. Tapi kebahagiaan ini ada harganya. Perjanjiannya bilang, pas Timun Mas udah dewasa nanti, Buto Ijo bakal balik lagi buat makan dia. Ancaman ini jadi kayak bom waktu yang terus menghantui mereka. Pas hari penagihan itu tiba, ibunya nggak tinggal diem. Dia udah nyiapin semacam paket bertahan hidup buat Timun Mas. Isinya 4 kantong kecil ajaib. Ada biji timun, jarum, garam, sama terasi. Ini senjatanya. Dan disinilah bagian serunya. Dengan modal keberanian dan otak yang cerdas, Timun Mas ngegunain satu persatu benda itu. Jarum jadi hutan bambu, garam jadi lautan luas, dan yang terakhir, terasi jadi lautan lumpur mendidih yang akhirnya slup menenggelamkan si raksasa. Timun Mas pun selamat. Nah, dari cerita tadi, biasanya apa sih pelajaran yang kita ambil? Selama ini, Timun Mas itu emang jadi sumber inspirasi. Coba kita lihat beberapa makna yang paling umum dipercaya orang. Yang pertama dan paling jelas, tentu aja soal keberanian. Kayak kata Dewi_Rahmaini. Timun Mas itu simbol bahwa sekecil apapun kita, kalau kita punya akal dan nyali, kita bisa kok ngadepin raksasa di hidup kita masing-masing. Poin keren lainnya datang dari Siti_Sukma. Ini bukan cuma soal modal nekat, tapi juga soal strategi. Cerita ini ngajarin kita buat pintar-pintar manfaatin apa yang kita punya, sekecil apapun itu buat jadi solusi. Dan terakhir, pesan soal kegigihan. Kata Nina Triwahyuni, ini pengingat buat jangan gampang nyerah. Timun Mas itu lari terus, berjuang terus. Pesan harapan yang kuat banget kan? Tapi gimana kalau ternyata ada pesan lain yang jauh lebih radikal, yang selama ini tersembunyi? Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam dan mungkin lebih mengejutkan. Ada sebuah penelitian akademis yang ngasih kita cara pandang yang sama sekali baru tentang legenda Timun Mas. Jadi, ceritanya di tahun 2016, ada sebuah jurnal akademis yang nerbitin analisis soal Timun Mas. Para akademisi ini ngelihat dongeng bukan cuma sebagai cerita anak-anak, tapi sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat di zaman dulu. Dan dari hasil analisis mereka, ada pola yang menarik banget yang mungkin kita semua lewatin. Biar paham, kita perlu kenal dulu sama istilah ini, ideologi patriarki. Gampangnya, ini adalah sistem sosial di mana laki-laki itu dominan dan megang kuasa. Terus, apa hubungannya sama Timun Mas dong? Coba deh kita perhatiin lagi peran gendernya. Tokoh laki-laki di sini, si raksasa, itu kan simbol kekuatan maskulin yang brutal dan mengancam. Tapi pada akhirnya, dia kalah. Dan yang ngalahin bukan pahlawan laki-laki lain, tapi kecerdasan seorang perempuan yang dapat bekal dari ibunya. Sebaliknya, Timun Mas dan ibunya, mereka yang jadi motor cerita. Mereka nggak pasif nunggu diselamatin. Mereka aktif bikin rencana dan ngejalaninnya sendiri. Jadi kesimpulannya gini. Penelitian itu bilang kalau cerita Timun Mas sebenarnya secara halus melawan ideologi patriarki. Ini adalah cerita di mana perempuan jadi pusat kekuatan. Mereka nggak butuh diselamatkan sama pangeran, mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Keren kan? Dan hebatnya, cerita ini nggak berhenti di buku dongeng atau jurnal akademis aja. Di zaman modern sekarang, semangat Timun Mas itu hidup lagi dalam bentuk-bentuk yang baru dan super imajinatif. Timun Mas ini bukti nyata kalau cerita rakyat yang hebat itu nggak akan pernah mati. Justru sebaliknya, dia beradaptasi, menginspirasi para kreator zaman sekarang buat menafsirkannya kembali dengan cara mereka sendiri. Contohnya nih, ada yang ngebayangin Timun Mas dalam setelan fiksi ilmiah.
Jadi pahlawan cewek yang berjuang bukan di hutan Jawa, tapi di dunia yang hancur lebur pasca kiamat. Ini nunjukin betapa fleksibelnya karakter pahlawan ini. Bahkan teknologi pun ikutan. Ada kreator yang pakai AI buat bikin video di mana Timun Mas itu diselamatkan sama penjelajah waktu terus dibawa ke zaman kita. Legenda ketemu masa depan, keren banget. Oke, jadi setelah kita mengupas semua lapisan ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil tentang Timun Mas dan tentang kekuatan sebuah cerita pada umumnya? Kita udah lihat bareng-bareng gimana satu cerita yang sama bisa jadi banyak hal sekaligus. Dari dongeng pengantar tidur, jadi pelajaran soal keberanian, terus jadi simbol perlawanan, sampai sekarang jadi kanvas buat kreativitas modern. Dan ini menurut saya adalah inti kekuatan sebuah cerita. Maknanya itu nggak kaku, nggak berhenti di masa lalu, maknanya tumbuh dan berubah bareng kita. Cerita itu ibarat cermin yang merefleksikan nilai, ketakutan, dan harapan setiap generasi yang membacanya. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau cerita Timun Mas aja bisa nyimpan begitu banyak makna tersembunyi, kira-kira cerita masa kecil kamu yang mana lagi ya? Yang mungkin bakal ngasih kejutan kalau kita lihat lagi dengan kacamata orang dewasa.